Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Hidayat, NPM saya 101213224. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester, dan di sini saya akan membahas tentang Marifatullah. Ada dua pembahasan, yaitu Mahabbatullah, mencintai Allah, dan Mayyatullah, kesetaraan Allah. Mahabbatullah, mencintai Allah. Mahabba artinya cinta. Hal ini mengandung maksud cinta kepada Tuhan. Lebih luas lagi bahwa mahabbah membuat pengertian yaitu memeluk dan mematuhi perintah Tuhan dan membenci sikap yang melawan kepada Tuhan, dan berserah diri kepada Tuhan, lalu mengosongkan diri di hati dan segala-galanya kecuali zat yang dikasihi. Yang pertama, hakikat cinta. Dalam Islam, cinta kepada manusia juga merupakan perwujudan dari cinta kepada Allah. Jika seseorang mencintai Allah, ia juga akan mencintai manusia lainnya. Cinta yang mengikuti syariat dasarnya iman. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang berbicara cinta, salah satu yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 165, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman yang sangat besar cintanya kepada Allah. Lalu ada cinta yang tidak mengikuti syariat dasarnya syahwat. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada yang berhak untuk dicintai kecuali Allah Ta'ala. Jika ada seorang hambanya meletakkan cintanya kepada selain Allah, itu menunjukkan bahwa cintanya muncul karena kebodohan dan sempitnya pengetahuan terhadap Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 14. Artinya, dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kedua, ciri-ciri cinta. Yang pertama, selalu mengingat-ingat. Kedua, mengagumi. Ketiga, ridho atau rela. Keempat, takut dan mengharap. Kelima, menaati. Yang ketiga, tingkatan cinta. Pertama, tingkatan tatayun adalah tingkatan tertinggi dalam mencintai, dan hanya hak Allah semata. Tiada lain yang berhak kita cintai pada tingkatan ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tingkatan X adalah cinta menjadi hak Rasulullah SAW. Cinta kepada teladan kita, kepada junjungan kita, hingga menjadikan kita untuk selalu berusaha mengikuti apa yang beliau lakukan, mengerjakan sunnah-sunnahnya, dan selalu bersalawat kepadanya. 3. Tingkatan sya'u adalah cinta antara satu mukmin dengan mukmin lainnya, namun lebih dekat secara kekeluargaan, seperti cinta ayah dan ibu kepada anaknya, cinta kakak kepada adik, cinta antara suami kepada istrinya. Karena cinta ini jugalah manusia saling berkembang, meneruskan keturunannya. Pada tingkat inilah cinta kita terhadap sesama keluarga. Keempat, tingkatan sababah adalah cinta sesama muslim dalam lingkup yang lebih luas. Walaupun tak saling mengenal, tidak ada kedekatan secara darah, daerah, bahkan bangsa sekalipun, namun dipersatukan oleh satu kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Kelima, tingkatan atf adalah bagaimana kita bersimpati kepada sesama manusia tanpa melihat apapun suku, bangsa, bahkan agamanya sekalipun. Maka jika dia dalam kesulitan, maka alasannya sesama manusia cukup bagi kita untuk memberikan bantuan serta pertolongannya kepadanya. Yang terakhir ada tingkatan akolah. Akolah adalah tingkatan terendah dalam tingkatan-tingkatan cinta. Apa itu akolah? Cinta yang tidak begitu dalam, yakni hubungan biasa-biasa saja, cinta kita terhadap harta benda dan kehidupan duniawi yang hanya bersifat sementara. Yang keempat, kelaziman cinta. Kelaziman cinta menggambarkan siapa dan apa saja yang patut dicintai dan yang patut dibenci. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti juga cinta siapa-siapa yang dicintai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencintai apa saja yang dicintai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah membenci apa saja yang dibenci kekasih.
Dalam konteks cinta kepada Allah, seseorang mukmin harus membenci apa yang dibenci oleh Allah, berupa kemungkaran, kemaksiatan, kezoliman, kefasikan, kemunafikan, dusta, kebodohan, kesesatan, kemusyrikan, dan kerusakan lainnya. Lalu, pembahasan selanjutnya yaitu Mayyatullah atau kesetaraan Allah. Sesungguhnya Allah senantiasa bersamai makhluknya. Kesetaraan Allah atau Mayyatullah terhadap manusia bisa dirasakan oleh siapapun yang memiliki fitrah yang bersih. Yang pertama, al-Mayyah, al-Ammah, atau kesetaraan Allah umum, bahwa tidak ada satupun makhluk baik di langit maupun di bumi yang lepas dari kebersamaan Allah. Seluruh manusia, baik yang muslim maupun kafir, solih maupun durjana, ahli ibadah maupun ahli maksiat, semua merasakan dan mendapatkan kebersamaan Allah terhadap mereka. Yang kedua, yaitu mukmin. Mukmin dalam Al-Quran berarti orang beriman dan merupakan seorang muslim yang dapat memenuhi seluruh kehendak Allah dan memiliki iman yang kuat dalam hatinya. Pengawasan Allah berawal dari keyakinan bahwa Allah SWT mengetahui semua perbuatan manusia, baik yang dilakukan secara sembunyi maupun terang-terangan. Selanjutnya ada kebaikan Allah. Mukmin juga harus selalu menyadari insanullah atau kebaikan Allah yang diberi kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada manusia secara umum, baik mukmin maupun kafir. Seluruh manusia tanpa pandang bulu mendapatkan perbuatan baik dari Allah kepada mereka. Yang keempat, al-Mayyah, al-Kasah, atau kesetaraan Allah khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kebersamaan secara khusus kepada orang-orang yang beriman dengan benar kepadanya. Mereka adalah orang-orang yang mampu mensyukuri serta nikmat dan karunia Allah secara benar. Kelima, mencapai sukses. Semua orang ingin sukses, tapi tidak semua orang berhasil sukses. Kenapa? Masalahnya cuma satu, gagal menemukan arti sukses sebenarnya. Ada orang yang merumuskan arti sukses dengan pengertian sederhana, akhirnya ia pun merasa sudah mencapai sukses meski tanpa berbuat apa-apa, mengalir seperti air apa adanya. Yang keenam, kafir ingkar nikmat Allah. Mereka mengetahui dengan gamblang bahwa benda-benda itu seperti batu, kayu, besi, dan lain-lain yang menjadi bahan bangunan tempat berteduh mereka, dan kapas katun bulu-bulu domba, dan kulit binatang lainnya menjadi bahan pakaian dan keperluan mereka sehari-hari, merupakan karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti sembah-sembahan mereka selain Allah, bahkan bukan pula dari usaha tangan mereka sendiri. Yang ketujuh, lalai. Mengapa seseorang tidak mendapatkan petunjuk, dan mengapa pula yang lain disesatkan? Dan demi keagungan dan kekuasaan kami, sungguh akan kami isikan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia karena kesesatan mereka. Yang terakhir ada akibat bermaksiat kepada Allah. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berperang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapatkan murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.